Shalom, salam sejahtera kepada pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang mendengar pemberitaan firman melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Di saat ini dengan saya Pendeta Yani Manori akan menyampaikan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 14. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Marilah kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami boleh hidup di saat ini itu karena Tuhan, melalui Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus bagi umat Tuhan. Di saat ini ya Bapa di sorga melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan terus mendengar firman Tuhan melalui program YouTube Klasis Tabura Injil Tuhan. Bapa di sorga, media ini akan terus bersaksi tentang nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Tuhan memberkati media yang akan digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berilah kekuatan Roh Kudus-Mu ketika penyampaian firman Tuhan ini disampaikan. Roh Kudus akan berkata-kata lewat lidah hamba-Mu, supaya bagian setiap firman Tuhan ini, ketika pemirsa yang mendengarnya mendapat kekuatan penghiburan, mendapat sukacita, dan iman kami akan terus tetap bertumbuh di tengah-tengah hidup pergumulan kami di dunia ini Tuhan. Jauhkan daripada kami kuasa dunia, kuasa setan iblis, yang mau merongrong kehidupan kami Tuhan, terutama pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan si jahat itu daripada kami. Lalu Tuhan hadir menguasai hidup kami melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih, saya membaca bagian firman Tuhan di saat ini bagi kita. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, tema khotbah kita di saat ini bagi kita, hiduplah dengan tertib. Hiduplah dengan tertib. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan tata tertib yang di dalamnya menyangkut sejumlah aturan-aturan yang harus kita patuhi, kita lalui supaya kita dapat hidup aman, kita dapat hidup nyaman, karena kita hidup menurut aturan. Atau kita hidup menurut tata tertib yang dibuat bagi kita manusia. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah telah mengurutkan betapa pentingnya penciptaan mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir. Allah sendiri tertib mengatur waktu, tapi juga mengatur kehidupan alam jagat raya ini. Bahkan sampai dengan Allah mengatur manusia, tapi juga Dia mengatur akan waktu di mana Dia akan berhenti beristirahat untuk melihat seluruh karya di tengah-tengah
dunia ini. Allah juga melakukan itu kepada kita manusia, supaya kita manusia hidup tertib, teratur, di dalam melakukan segala tanggung jawab kita, karena kita bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita kepada Tuhan. Kita pun juga hidup sebagai masyarakat. Tentu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, supaya kita hidup tertib, teratur, untuk menjalankan tugas-tugas dalam setiap bidang-bidang kehidupan kita. Misalnya, atau contoh sederhana, dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan sebagai militer atau kepolisian, ada tata tertib dan aturan-aturan yang diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat hidup, menjaga ketertiban hidup, supaya ada keamanan dan kedamaian. Contoh kecil saja, lampu di mana dipasang di jalan. Kadang-kadang kita tidak tertib. Ketika lampu merah, ada saja yang bisa melewati lampu merah itu. Padahal ketika lampu itu pertanda bahwa tidak boleh kita keluar atau melangkah untuk mengendarai pada ruas jalan, karena ada kendaraan yang akan juga lewat dengan lampu hijau. Tapi juga ada tanda lampu kuning yang memberi tanda kepada kita bahwa harus berhati-hati. Ini hal-hal yang konkret, nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkadang kita tidak tertib hidup sehingga bisa saja terjadi kecelakaan. Barulah kita menyalahkan pihak yang berwajib. Sebagai anak-anak sekolah juga di sekolah, para guru-guru telah memberikan tata tertib untuk kita datang tepat waktu, baik ke sekolah, masuk sekolah jam 7 atau jam 7.15 dengan waktu pulang. Tetapi juga ada anak-anak sekolah yang datang tidak tepat waktu. Ada yang datang mau menggunakan waktu itu di luar kepentingan dan urusan anak-anak, dan tidak mau datang ke kelas dan belajar. Tapi juga kita di tengah-tengah kehidupan sebagai masyarakat, baik itu dalam lingkup adat tapi juga dalam lingkup pelayanan sosial, ada banyak hal yang kita tidak lakukan tertib hidup dalam kehidupan masyarakat, tapi juga dalam kehidupan bergereja. Hal inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, terutama dia menyampaikan kepada kedua rekannya, yaitu Silwanus dan juga Timotius, untuk menyampaikan, untuk menasihati jemaat di Tesalonika, karena jemaat ini sedang ada dalam paham tentang kedatangan Tuhan, sehingga mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri mereka. Tetapi juga ada paham, ada hal yang membuat sehingga mereka hanya berdoa saja, mereka tidak mau bekerja, dan mereka hanya menantikan waktu Tuhan, lalu mereka menjual segala harta milik mereka, dan mereka mau hidup menenangkan diri saja. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bagi kedua rasul, baik itu Timotius, agar di tengah-tengah kehidupan berjemaat, supaya jemaat harus hidup berjaga-jaga, tetapi juga mau menghindari, mau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajaran dan nasihat Rasul Paulus ini tegas disampaikan di dalam ayatnya yang ke-14 dari pasal 5. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Apa yang disampaikan ini adalah tujuannya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin, baik agama tapi juga pemimpin-pemimpin umat yang ada di Tesalonika. Bagaimana mereka harus menasihati jemaat yang ada di sana agar mereka hidup tertib, mereka hidup teratur di bawah
penjagaan para rasul dengan ajarannya, tetapi juga mereka mau menasihati umat Tuhan dan menegur mereka supaya mereka hidup saling menguatkan, saling menasihati. Tetapi juga mereka harus menjauhkan hal-hal yang jahat dengan melakukan kebaikan, kasih, serta ada sukacita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Rasul Paulus tidak saja berbicara kepada jemaat di Tesalonika, tetapi ajaran-ajaran firman Tuhan ini juga sedang ditujukan kepada kita, kepada saya dan pemirsa, tentang bagaimana kita harus hidup tertib. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita hidup tertib di dalam ajaran-ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para rasul. Jemaat tidak lagi hidup bersantai. Jemaat tidak lagi hidup dengan mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka harus senantiasa menghibur mereka yang tawar hati. Tapi juga mereka yang lemah juga senantiasa mereka harus mendapat pertolongan. Hal-hal yang sangat prinsipil dalam kekristenan kita, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat percaya, di mana saja kita boleh berada, sering kita tidak tertib dalam hidup. Terutama dalam praktek-praktek iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengaku kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang telah terlibat di dalam segala panggilan pelayanan Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak tertib hidup beriman kepada Dia. Hal ini Rasul Paulus mau menekankan bukan saja kepada jemaat di Tesalonika, tetapi kepada umat Kristen, umat Tuhan yang hidup. Kita senantiasa hidup karena firman. Karena itu firman Tuhan kita tidak boleh lupakan. Kita berjalan seturut dengan areal firman Tuhan. Atau kita jalan seturut dengan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Kalau setiap ibadah-ibadah kita mendengar perintah atau hukum Tuhan yang dibacakan dari waktu ke waktu, atau perintah kasih yang terus disampaikan sebagai aturan-aturan firman Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi dari zaman perjanjian lama sampai kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak tertib hidup. Kita menyampaikan perintah Tuhan untuk tertib hidup. Jangan mencuri. Tapi sekarang ini mencuri saja. Kita membalikan peraturan itu. Kita tidak lagi takut kepada Tuhan. Kita tidak lagi mau tertib hidup dengan melakukan ibadah-ibadah kita yang benar kepada Allah. Kita tidak setia di balik segala perkara-perkara kehidupan kita. Di zaman pandemi COVID-19, kita juga diatur dengan seluruh kehidupan kita supaya membatasi segala sesuatu termasuk COVID yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan saya, pemirsa, kita semua di mana saja berada, bahwa kalau kita menemukan ada yang melakukan pelanggaran, tegurlah mereka dalam nasihat firman Tuhan supaya mereka tertib dalam hidup. Kalau ibadah-ibadah, kita yang datang, ibadah sudah dimulai, kita masih saja sibuk di rumah. Kita masih saja sibuk dengan pekerjaan di kantor. Kalau ibadah jam 9 itu firman sudah diberitakan. Atau kita telah memulai. Bukan kita datang hanya mau menerima berkat saja. Tetapi kita tidak mau menerima nasihat-nasihat dan teguran Tuhan. Yang adalah supaya kita tertib dalam kehidupan ini. Pemirsa, gambaran hidup
masyarakat dalam kehidupan sosial kita. Kalau hal-hal kecil seperti melanggar peraturan lalu lintas dan lain sebagainya, tapi juga kita tidak tertib hidup, setia tunduk kepada peraturan-peraturan baik yang disampaikan oleh Tuhan, tapi juga pemerintah dunia yang memberi peraturan-peraturan kepada kita, maka marilah sebagai umat Tuhan kita kembali sadar, meninggalkan sikap-sikap kita, hidup kita yang tidak tertib. Kita kembali membina seluruh hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca dan merenungkan firman, melakukan. Karena itu bagian dari keteraturan, ketertiban hidup yang harus dilakukan dalam hidup sebagai orang percaya. Tapi juga hidup sebagai orang Kristen yang juga patut taat kepada aturan-aturan pemerintah yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Karena kita sekarang hidup dan berjaga-jaga sambil menantikan waktu kedatangan Tuhan. Kita semua tidak tahu waktu kapan Tuhan datang. Tapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk hidup dan berjaga-jaga. Karena kamu sendiri atau kita sendiri tidak tahu, Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kedua. Hal ini menunjukkan kepada saya dan pemirsa di mana saja berada, bahwa hidup tertib itu merupakan hal yang sangat indah dalam hidup ini. Orang yang tidak mau hidup tertib, orang yang tidak mau hidup diatur, diarahkan sesuai dengan petunjuk, maka dia bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk saling menegur. Ketika ada yang melakukan pelanggaran, kalau ditegur itu untuk hal baik, terima. Kita tidak boleh mengkritik atau kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membela diri atas kesalahan yang sudah kita lakukan atas peraturan-peraturan yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi juga yang pemerintah dunia sampaikan kepada kita. Pemirsa yang Tuhan kasihi, nasihat-nasihat ini cukup indah bagi kita. Supaya sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita tidak saja hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak saja hidup untuk golongan kita sendiri, tetapi marilah kita belajar hidup tertib, hidup teratur, mengikuti perintah-perintah dan petunjuk Tuhan. Karena hidup ini, kalau kita melakukannya dengan baik, kita melakukannya dengan setia, kita melakukannya dengan tekun dan sabar, pasti ada berkat yang Tuhan akan limpahkan, yang Tuhan akan berikan bagi saya dan pemirsa. Sebab janji Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan selalu akan menepati janjinya bagi setiap orang yang hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya supaya mari kita hidup tertib dalam segala sesuatu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kalau kita sudah dengar firman, maka kita akan berdoa supaya kita semua boleh mengalami kekuatan untuk terus mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman Tuhan telah hamba sampaikan. Tuhan memberkati setiap taburan firman Tuhan ini melalui program YouTube Klasis Yapen Selatan dalam Tabura Injil ya Tuhan Yesus. Kalau pemirsa di mana saja berada telah mendengar dan terus mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, maka akan mengalami berkat Tuhan. Karena ketika mereka yang rindu mendengar firman Tuhan selalu setia, maka hidup tertib, teratur, yang boleh dilakukan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Hal inilah mendapat bagian dalam kehidupan pemirsa. Maka pemirsa akan terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, berkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan yang telah meliput program ini, bahkan terus melaksanakan program ini dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati pimpinan Badan Pekerja Klasis dan seluruh
badan pekerja yang ada di kantor Klasis ini, kru yang bertugas, Tuhan memberkati. Bapak berdoa bagi seluruh umat Tuhan di mana saja yang telah mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberkati mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakit mereka. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang di dalam pergumulan dan beban berat, Tuhan tolong supaya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan dan jamahan tangan kasih Tuhan sendiri. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, di belahan dunia lain, bahkan di Indonesia, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Bahkan dalam seluruh pemberitaan Injil sampai ke pelosok-pelosok, kampung-kampung, wilayah-wilayah terpencil, Tuhan memberkati mereka yang mendengar. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati juga pimpinan gereja kami, baik pimpinan gereja sedunia, PGI Indonesia, Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati, bahkan denominasi gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan syukur kami Bapa. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan, tapi Tuhanlah yang sempurna akan terus memberkati firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkanlah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa, demikianlah Tabura Injil episode kali ini. Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengar firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.